Libur Lebaran no mudik lagi. Pemerintah kita konsisten ya, masih resmi melarang adanya kegiatan mudik. Jadi jangan nekat, kalau nekat Anda disuruh putar balik malah zong jadinya ya. Kalau kita kemarin sudah bahas evaluasi apa yang menyebabkan pemerintah akhirnya mengeluarkan larangan mudik lagi di tahun 2021 ini sama seperti 2020 dan evaluasi seberapa besar angka penyebaran COVID akibat kemarin mudiknya masih juga kecolongan ada yang mudik meskipun pemerintah melarang. Kali ini kita akan bahas libur Lebaran no mudik lagi lebih ke pembatasan moda transportasi yang ada. Ini kita bahas ya, seberapa jauh pembatasan ini juga akan berpengaruh untuk bisa sama-sama menurunkan mobilitas masyarakat Indonesia di masa Idul Fitri 1422 Hijriah. Ini payung hukum pengendalian transportasi di masa Idul Fitri 1422 Hijriah atau 2021 Masehi. Berdasarkan peraturan Menteri nomor 13 2021 disepakati oleh semua menteri bahwa akan ada pengendalian transportasi ujungnya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 agar ada minimalisir angka penyebaran di sana. Berlakunya 6 sampai 17 Mei 2021 dicatat ini masa-masa Idul Fitri puncak-puncak dan sebelum 6 dan juga sesudah 17 Mei 2021 ini masih berlanjut ada pembatasan pelarangan mobilitas masyarakat keluar masuk daerah atau antar kota. Ini peraturan menteri yang sudah disepakati oleh semua menteri ini mengatur jenis perjalanan yang dilarang. Kemudian peraturan ini juga berisi ketentuan mengenai pengawasan. Siapa saja yang mengawasi dan pengawasannya ada di mana saja. Kemudian pengecualian, jadi pemerintah tetap memberikan fleksibilitas ya. Dengan adanya larangan aktivitas mudik bukan berarti operasi dari moda-moda transportasi yang ada ini sama sekali tidak ada. Tetap ada, tetap berjalan, tetap beroperasi tapi dengan pembatasan yang sangat ketat dan pengecualian. Peraturan ini juga mengatur hingga sanksi-sanksi yang ada. Tadi sudah disampaikan kalau Anda tidak punya surat keterangan, Anda bukan ASN atau TNI Polri yang sedang bertugas dinas dan sebagainya. Anda bukan ibu hamil dengan keperluan ingin atau masuk ke proses melahirkan yang harus didampingi 2 orang pendamping maksimal. Anda jangan harap bisa keluar masuk kota dengan lebih gampang dibandingkan dengan masa-masa normal. Next, sesudah kita tahu payung hukumnya, kita breakdown lebih detail lagi mana saja sih operasi-operasi moda transportasi yang ada yang akan dibatasi dan batasannya seberapa besar. Yang dilarang, kita awali dari angkutan darat. Ini kendaraan bermotor umum dan pribadi atau perseorangan meliputi bus penumpang, kemudian mobil penumpang, kemudian sepeda motor. Ini benar-benar dilarang keluar masuk kota apalagi kalau mengangkut satu keluarga kecuali dengan kebutuhan-kebutuhan tadi yang dikecualikan. Keperluan untuk mengunjungi keluarga yang meninggal, keluarga yang sakit berat. Saya ulang lagi nih ya untuk pengecualiannya. Masyarakat yang akan mengunjungi anggota keluarga yang meninggal. Kemudian ada juga anggota keluarga yang sakit keras. Kemudian ibu hamil dengan keperluan proses melahirkan dan disertai dengan surat-surat keterangan urgen lainnya untuk tugas yang tidak bisa ditinggalkan itu baru boleh. Yang dikecualikan kalau kita berbicara angkutan darat adalah kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia, baik itu TNI maupun Polri. Kemudian dinas-dinas operasional berplat dinas. Kemudian kita tahu juga ini petugas jalan tol, otomatis mereka harus bertugas dan keluar masuk satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Pemadam kebakaran, kemudian mobil barang untuk kepentingan kargo, kemudian untuk jasa ekspedisi, kemudian pengangkut obat dan alat kesehatan. Ada juga ambulans sampai ke mobil jenazah, ini tentu saja dikecualikan masih bisa berjalan di masa Idul Fitri. Pembatasan sekarang operasi moda transportasi untuk transportasi air. Ini kenapa tidak laut, air karena batasannya tidak hanya di laut tapi juga sungai maupun sampai ke daerah wisata seperti danau dan antar pulau-pulau kecil di tempat wisata. Yang dilarang adanya pembatasan kapal angkutan untuk penumpang, kemudian kapal angkutan sungai, kapal angkutan di tempat wisata seperti danau sampai ke kapal angkutan penumpang untuk penyeberangan di luar penyeberangan rutin ya. Ada hal yang dikecualikan kalau kita berbicara mengenai apa sih penyeberangan rutin ini. Penyeberangan rutin ini adalah untuk daerah-daerah di daerah perbatasan, kemudian daerah terpencil, terluar. Ini kapal penumpang untuk transportasi rutin di daerah perintis dan tertinggal tadi dikecualikan. Kemudian yang dikecualikan juga kapal pengangkut logistik tentu saja untuk kepentingan kargo, jasa ekspedisi, obat-obatan dan alat kesehatan. Kapal pengangkut operasional pemerintah juga dikecualikan yang berisi petugas penanganan pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian untuk
Untuk pengawasannya nanti akan dibuka posko di sebanyak 51 pelabuhan yang tersebar di Indonesia. Dan posko pantau ini mulai dibuka di H-15 sampai H+15. Ini untuk transportasi air ya, laut, sungai, danau, wisata. Next, ini adalah pembatasan operasi moda transportasi untuk angkutan udara. Kita tahu bersama ketat sekali warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri masuk kembali ke negara Indonesia. Apalagi dengan adanya temuan varian-varian baru virus dari COVID-19 yang berasal dari luar negeri. Ini semakin diperketat apalagi masuk ke masa Idul Fitri. Adanya larangan sementara bagi angkutan udara baik niaga maupun niaga untuk angkutan penumpang. Kemudian ada juga ketentuan badan usaha penerbangan khusus yang mau tidak mau harus beroperasi di masa Idul Fitri. Ini harus mengajukan syarat flight attendant atau FA kepada Kemenhub dan harus menggunakan izin existing. Pengecualiannya juga diberikan, ada fleksibilitas di sana. Pengecualian diberikan untuk moda transportasi udara yang digunakan untuk operasional kedutaan besar yang mengangkut diplomat, duta besar, dan staf kedutaan. Kemudian ada konsulat jenderal, ada perwakilan organisasi internasional, angkutan kargo, sekali lagi angkutan udara perintis di daerah terluar, terpencil, dan juga tertinggal di pulau-pulau terbesar yang hanya bisa dilakukan penerbangan rutin untuk kapal-kapal udara perintis ini. Pengecualiannya ya. Kemudian pengawasannya ada di mana? Pengawasan juga dilakukan di lingkup Kementerian Udara, khususnya untuk udara ya, untuk penyelenggaraan bandara, kemudian Pemda. Ada juga Satgas COVID-19 yang akan ditempatkan di checkpoint atau titik pemeriksaan yang ada di terminal bandara. Jadi berpikir ulang sebelum Anda melakukan penerbangan udara karena pengecekan atau pengawasannya akan sangat ketat di sana ya. Next, sesudah udara kita tahu ini adalah kereta api, di mana mobilitas masyarakat kita menggunakan kereta api juga besar. Ada gambar KRL bagi rocker, rombongan kereta atau angker anak kereta seperti saya dan Anda yang biasa naik KRL. Nanti masa Idul Fitri seperti apa? Padahal rumah saya di Depok, saya harus datang ke Jakarta untuk bekerja. Jangan khawatir, tetap ada fleksibilitas untuk operasi KRL Jabodetabek. Tetapi nanti menjelang ke hari H Lebaran, mendekat ke hari H Lebaran, akan ada pembatasan operasi dan juga diperhatikan nanti load factor atau daya angkut penumpangnya ada di berapa. Ada pembatasan untuk KRL Jabodetabek. Jadi jangan khawatir, bagi rocker dan angker Bogor, Depok sampai ke Jakarta masih bisa dilakukan dan beroperasi di sepanjang dekat ke masa Idul Fitri, tapi dengan pembatasan. Angkutan kereta api ini yang dibatasi atau dilarang adalah larangan perjalanan penumpang antar kota dan kereta api perkotaan. Kemudian operator juga harus menjalankan ketentuan pembatalan perjalanan kereta api antar kota. Pengecualiannya, perjalanan kereta api perkotaan untuk angkutan penumpang dalam wilayah aglomerasi. Kita tahu ada wilayah aglomerasi Jabodetabek, kemudian ada Rangkas Bandung Raya di Jawa Barat. Nanti di Jawa Timur juga ada Surabaya dan sebagainya. Ini dikecualikan. Next, ini adalah sanksi bagi para pelanggar. Apa yang terjadi kalau Anda nekat melanggar peraturan-peraturan tadi, daripada Anda disuruh putar balik, mending pikirkan ulang sebelum Anda mudik. Bagi kendaraan umum, nanti akan dikenakan sanksi tegas berupa penilangan atau tindakan sanksi administratif lainnya yang akan dikenakan ke kendaraan pribadi dan kendaraan umum Anda. Bagi masyarakat, ketika Anda ternyata tidak memenuhi persyaratan, punya surat keterangan tugas, punya surat keterangan darurat dan sebagainya, Anda akan diminta putar balik. Sayang ini ya, misalnya kita sudah setengah perjalanan masuk ke dalam tol, kemudian dari checkpoint Anda harus balik lagi ke Jakarta atau kota asal Anda. Operator angkutan umum dan badan usaha angkutan akan dikeluarkan dari jadwal pelayanan dan bahkan dilarang beroperasi sama sekali selama periode Idul Fitri. Kalau di tanggal yang sudah ditentukan tadi, mereka terbukti melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, yang ngawasin siapa? Pengawasan dari peraturan pelarangan mudik ini akan dilakukan oleh Polri tentu saja, dibantu dengan TNI, bekerja sama dengan Kemenhub karena ini ranah dari Kemenhub dan juga Dinas Perhubungan, baik darat, laut maupun Dinas Perhubungan Udara. Ada sebanyak sekitar 333 titik pengecekan di sini, khususnya ada di akses utama keluar masuk tol dan non tol ya. Untuk non tol juga akan dicek, ini untuk jalan arteri, kita tahu ada jalur panturan dan sebagainya. Ini ada titik penyekatan dan titik penyekatan ini oleh dinas atau pemerintah, mereka yang terkait langsung akan dikonsentrasikan khususnya pada area ibu kota Jakarta menuju Provinsi Jabar dan juga Jateng, baik di jalan tol maupun non tol seperti arteri tadi. Jadi ini untuk Jakarta keluar masuk juga akan sangat diperhatikan, ada penyekatan di sana. Tentu saja akan ada rekayasa-rekayasa baru untuk perjalanan lalu lintas yang akan dilakukan di masa Idul Fitri. Terminal angkutan penumpang
juga akan dipantau sangat ketat. Baik itu pelabuhan, sungai, danau, sampai penyeberangan laut. Pengawasan juga akan dilakukan oleh semua penyelenggara pelabuhan dan juga penyelenggara bandara. Mari kita ikuti bersama anjuran dari pemerintah ini untuk kebaikan kita semua. Libur lebaran, no mudik lagi, no problem. Karena toh juga ini untuk kebaikan kita bersama.